Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Usap Suhu dengan video baru. Masih saja ada mahasiswa yang bertanya bagaimana meng, mengcoding ya, bagaimana mengolah data dari kuesioner yang open, dari pertanyaan yang open ended ya. Jadi dari pertanyaan terbuka. Ini saya punya satu yang belum saya transfer ke SPSS, ini belum saya coding ya. Ini misalkan gini, bagaimana pendapat Anda jika ada tur mengunjungi Baduy dengan konsep seperti ini? Ya, konsepnya begini. Turis yang ikut tur dianjurkan untuk mengenakan pakaian adat Baduy mulai dari perjalanan menuju kawasan Baduy sampai kawasan Baduy eh kawasan Baduy ini terlampau panjang. Oh ya, by the way, kita akan transfer dulu ya, nanti kita bahas. Ini transfer. Ini saya save ya, pastiin ini di apa istilahnya, di wrap ya, di wrap dulu karena kita akan pindahkan ke SPSS. Saya buka ke Excel lalu pergi ke import data lalu ke Excel. Sebentar, saya akan nyari ke. Nah, ini saya menggunakan yang traditional clothes. Sebentar, cek dulu datanya. Traditional code sebenarnya open. Pindahkan, klik OK. Ya, udah ada seperti ini. Lalu jangan ragu untuk save as di tempat yang sama. Tadi Baduy traditional clothes ya. Nah, klik kiri, klik kanan. Ini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya ya dan tidak. Apakah sebelumnya, apakah dalam waktu dekat. Ini sebetulnya yang kayak gini nih, ini bisa dihapus kosong. Apakah Anda menyukai pertanyaan tujuan berwisata Anda? Apakah Anda sebelumnya, apakah Anda ini ada value ya? Apakah Anda pernah mengunjungi Baduy sebelumnya? Ini saya menggunakan SPSS versi 28 ya. Jadi Anda mungkin agak berbeda tampilannya. Apakah Anda menyukai petualangan? Apakah Anda pernah, nah ini yes lagi. Ini jenis kelamin. Male satu. Dan dia tuh nggak pakai tab ya, jadi oke. Ada tingkat pendidikan, nanti abaikan dulu. Nah, sekarang untuk pertanyaan terbuka. Wah, ajan subuh. Oke, saya lanjut aja ya pelan-pelan. Jika ada perjalanan, jika ada perjalanan, jika ada perjalanan. Oh, ini yes-nya banyak ya. Jadi ke bawah pun yes, 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 yes. Oke. Pelan-pelan kita akan, ini akan saya ascending. Tidak itu no ya. Ini cara codingnya.
cara yes-nya. Sebetulnya ini bisa dua cara ya. Cara pertama begini, cara kedua adalah dengan klik Ctrl F, replace. Jadi ya menjadi yes. Oke, ini di blok ya. Oke, ini juga sama di blok. Ini lebih cepat kan? Oke, masih ada lagi yes yes no. Ini juga sama. Nah, sekarang tidak menjadi no. Kita mulai dari sini. Ini udah, ini belum. Oke. Nah, untuk memastikan apa yang sudah kita lakukan benar atau tidak, klik ini. Ya, ini udah, yang ini belum. Kenapa yang ini belum? Kita cek, pergi ke sini. Ini mestinya udah ya. Ini kenapa belum? Mestinya ini yes. Ini udah yes. Tuh kan. Descending ini yes kan. Tuh, sekali lagi, coba saya perbaiki lagi. Perbaiki yes yes itu satu ya. Coba udah yes itu satu. Sekarang no. Udah ya, aman ya. Oke. Ini kenapa belum ada ya? Jangan-jangan di sini mana yang jika jika ini belum. Oke, aman ya. Perempuan laki-laki. Perempuan dua ya. Oke, hati-hati cara nulisnya.
Oke. Nah, kita itu yang tertutup caranya begitu. Yang terbuka bagaimana caranya? Ini bagaimana kita insert variabel ya. Insert variabel. Setuju, 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 bagus, bagus. Jadi ini bisa saya ini kan pendapat ya. Coba ya pendapat pertama kita coding aja di sini misalkan eh, attitude ya. Attitude-nya saya mau bikin pertama adalah positif, terus sorry, value itu satu positif, terus yang kedua di sini dua netral, yang ketiga negatif. Jadi ini riset kuantitatif, riset kualitatif yang dikuantitatifkan. Ini kan setuju, setuju berarti kan positif ya. Positif, positif, sangat menarik, tidak perlu karena memudahkan membedakan mana turis. Nah ini masih positif, ini negatif. Negatif. Nah ini saya coba ascending dulu untuk mencari. Nah lihat agak repot berarti negatif. Agar dapat memperkenalkan ini positif. Agak agus karena masih mencerminkan bagus mungkin ya maksudnya. Positif. Nah ini jawaban pendek. Respondennya agak malas. Ini bagus, bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Bersedia bagus karena boleh, boleh, boleh. Buat nama pengumuman. Positif ya. Yang netral yang seperti apa? Nah, yang netral itu biasanya ini good, good. Bagus, bagus. Ide bagus. Nah, ini negatif. Ini masih kosong. Buat nambah pengalaman, cara bagus, cukup bagus, baik, menarik, menarik, gak masalah, gagasan yang menarik, gak mau karena negatif, positif. Ini positif. Oke, jadi jawaban ada positif, ada negatif. Yang netral tuh yang seperti apa? Netral tuh yang setuju, tapi gitu. Ini bagus sih, tapi ribet. Nah itu apa istilahnya? Mungkin netral ya, ada bagusnya, ada jeleknya gitu. Kita cari yang keren sih, keren, keren, konsep bagus, sangat bagus, konsep bagus, konsep tepat, setuju. Leh uga apa ya leh uga itu aku nggak ngerti. Nah, membelinya agak bingung. Menyulitkan ini negatif.
Sabili saya kurang paham apa maksudnya, tapi ini ribet negatif, ini positif. Nah, ini saya setuju nih. Ini saya setuju asal tidak. Nah, ini netral. Jadi dia mengungkap positif dan negatifnya. Asal tidak mengganggu. Jadi kayak dia punya syarat gitu. Kalau yang lain kan setuju, udah nggak mikirin syarat ribetnya lagi ya. Sewa mungkin saya anggap setuju ya, tentu boleh. Nah, ini tergantung tergantung ini saya pikir netral karena dia pakai syarat ya. Ini negatif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, positif. Ini apa ini? Tidak masalah berarti positif. Kita klik kanan, ascending. Kepo, oke. Pemilik sendiri, sabili, sabili apa sih? Sabililah. Membelinya lah, uga membelinya ini saya bingung posisinya di mana. Ini bisa saja kalau kita nggak ngerti ya, mungkin kita tulis not applicable NA. Artinya di sini kita tambahkan misalkan 4 not applicable ya, atau tidak ada. Oke. Jadi kita bisa menghitung nanti berapa dari total responden, berapa yang positif jawabannya, berapa yang jawabannya negatif. Sebetulnya bukan positif negatif ya, saya coba perbaiki di sini karena ini ngomongin sikap. Saya tulis favorable. Terus di sini unfavorable. Ya, favorable dan unfavorable. Oke. Nah, di sini kita bisa diabaikan. Nanti kita ngolahnya begini.
Saya mau ini dulu ya, analyze, deskripsi statistik. Ini cara ngolahnya gini. Bagaimana pendapat Anda jika ada tur mengunjungi Baduy menggunakan konsep mengenakan pakaian Baduy ya. Kita cek di sini. Total responden ada 508, missing 0. Statistiknya, frekuensinya sorry. Yang harus saya ini adalah ini ya, saya salah masukkan. Bukan bagaimana ya, tapi attitude. Nah, attitude-nya ini. Unfavorable-nya ada, favorable-nya ada sekian, netral ada sekian. Nah, ini kita copy. Lalu saya pindahkan ke sini ya. Result. Saya taruh di sini. Anyway, ini saya sebentar, mana barusan hilang. Ini akan saya hapus. Oke. Sebentar. Resultnya kan di sini. Nah, nanti dulu deh. Saya pergi ke ini dulu aja. Saya perbaiki dulu ya jawabannya. Pastikan warnanya hitam. Pastikan nggak ada blok warna. Times New Roman saya bikin 10. Oke. Ini di merge, unmerge. Oke. Jawabannya kayak gini. Copy. Lalu saya pindahkan ke sini. Auto fit ke sini. Ini berubah. Sebentar. Saya mengikuti panduan. Nah, ini saya tulis level 2 presents Oke, ini tabel kedua ya, ini saya copy. Nah, cara penulisan tabelnya jadi emang mengikuti ini mereka ya. Oh, ini sebentar. Oke, anyway begitu. Netral tuh neutral ya, sorry.
tinggal dijabarin. Ya ini cara nulisnya begini. Nanti kemudian kalian bisa buat begini. Contoh sebentar. Ini biar sekalian saya kerja. Ya, kalian bisa begini. Berikut adalah contoh dari kalian bisa menggunakan nulisnya kayak gini ya. Misalkan ya kalian bisa nulis bahasa Indonesia. Misalkan ada 400 jadi ada 490 peserta, artinya 96,5%. Ada 490 peserta memiliki sikap yang positif atau favorable. Ada juga 12 peserta itu 2,4% memiliki sikap yang unfavorable, gitu kan. Sedangkan sisanya 0,6% bersikap netral, gitu. Oke. Nah, berikut adalah contoh dari setiap sikap responden. Gitu ya. Nah, terus kemudian saya akan menulis sikap favorable, mungkin bisa titik 2, terus kemudian sikap netral, terus kemudian sikap unfavorable. Sebetulnya nggak harus titik 2, kita bikin ini aja, bikin nih, ada di sini ada sebentar, saya akan menggunakan contoh format. Nah, kayak gini, ini kan 3 ya, heading 3. Ini saya nulis untuk artikel, jadi saya nulis di sini misalkan favorable attitude. Lihat di sini kan dia bab 4 ya. Oh, result. Sebentar. Ini kan 41 ya, berarti ini 411 ya. Favorable attitude, neutral attitude, dan yang terakhir adalah unfavorable attitude. Ini saya hapus dulu. Nah, contoh-contohnya bagaimana? Nah, ini kita akan copy paste dari jawaban-jawaban si responden. Contohnya bagaimana? Saya menggunakan SPSS-nya aja ya, nggak apa-apa. Atau kita pakai yang SPSS aja biar karena udah di coding ya. Contoh, ambil pilihan. Ini jawabannya sama semua ya. Ambil contoh yang favorable banyak. Sebentar. Saya ingin kalimat-kalimat bisa juga gini. Nah, ini kan saya bikin ini ya, bikin menyenangkan karena kita mencoba bagaimana menyenangkan menjadi Anda jika diatur mengunjungi baru.
mencoba. Berarti ini kita ngomongin experience ya. Experiencing untuk mengalami. Ini belum ada. Berarti kita experience kita. Ini bisa begini loh teman-teman, maksud saya. Copy, Anda bisa ini contoh yang favorable. Jadi berikut adalah tadi kan udah ada tulisan kata-kata ini ya. Berikut contoh-contoh setiap responden. Anda bisa menggunakan jadi ini bisa dituliskan begini. Nah, ini jawabannya gitu loh. Terus kemudian, saya pergi lagi ke sini. Nah, ini akan lebih, ini kan di sini nih ya. Kalian kan ngambil yang ini. Lalu cek di sini. Female, kurang, ya ini ada perempuan, kalian bisa nulisnya begitu. Jadi, misalkan perempuan kurang dari 20 tahun gitu. Terus kemudian kalian ambil contoh lagi. Contohnya jangan satu, misalkan berapa? Mau 10. Ide yang bagus misalkan ya. Nah, si ide yang bagus ini dia ternyata perempuan usia 20-24. Nah, kalian nanti lakukan hal yang sama terus untuk supaya jawabannya bisa lebih banyak ya. Dan kalau bisa tuh jawabannya tuh yang apa istilahnya, mewakili gitu, mewakili tema gitu. Ini kan dia ngomongin bagaimana menyenangkan ya. Jadi ada perasaan menyenangkan, ide yang bagus untuk belajar menghargai. Nah, ini gitu ya. Lakukan hal yang sama untuk menunjukkan bahwa ini adalah contoh dari yang si ini, apa istilahnya, tentang yang sikap ini. Ya, tinggal nanti kalian cari untuk yang perwakilan untuk netral, perwakilan untuk unfavorable attitude. Nah, dari sini nanti ini saya hapus. Begitu cara nulisnya ya. Jadi kalau untuk pertanyaan terbuka, kita bisa coding. Nah, cara codingnya maksud saya gini, bisa sesederhana itu codingnya hanya untuk memisahkan antara, tapi ini tergantung dari topik ya, tergantung dari pertanyaan. Pertanyaan saya tentang sikap. Nah, sikap biasanya berkaitan dengan suka, nggak suka, favorable atau unfavorable, positif atau negatif. Atau yang pasti adalah cara kedua ya, itu tadi cara pertama. Cara kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda terus mengcoding ini di sini. Jadi kita bikin catatan dulu misalkan ini bagus. Bagus kan kayak jawabannya tuh keren gitu, kayak apa ya? Kayak dengan konsep itu dia punya bukan apresiasi, kita akan sebut istilahnya apa kalau bagus itu, dia masuk ke dengan ide itu kayak support ya, kayak ini misalkan gini, ini untuk memperkenalkan, introducing atau untuk promoting. Kita tulis di sini, nah ini attitude juga,
tapi mungkin attitude 2 ya. Yang tadi attitude 1. Oh, ini sebentar. Attitude 1. Nah, kita masukin value satunya tadi untuk promoting. Oke. Terus kemudian kita baca lagi, guys. Keren banget dan tertarik. Tadi introducing berarti masuk ke sini ini untuk promoting. Oke. Ini lagi ya, saya menggunakan ascending atau descending untuk menghormati adat setempat. Menghormati itu apa? Respect ya. Kita mungkin bisa masukin ke sini respecting. Yang kedua respect. Istilah nanti mau istilahnya seperti apa? Respect ya, penghormatan. Yang kalau tadi promotion mungkin promotion respect kita taruh dulu begitu. Mana barusan ini untuk experience, tulis lagi ada experience. Ya, terus kita cek lagi. Kalau Anda belum punya ide, lewat dulu, kita cari juga, cari dulu ide-idenya. Dapat mengenal, jadi mengenal tuh bukan memperkenalkan ya, untuk memperkenalkan tuh artinya untuk promoting, kalau untuk mengenal tuh untuk understanding jadinya. Untuk pemahaman, jadi ini ada istilah understanding. Ya, lebih mengenal berarti untuk understanding. Ini unfavorable-nya nanti tidak masalah, menyesuaikan karena menyesuaikan adat di sana dan menghargai suku. Ini respect ya, kita pakai kata respect. Terus jadi codingnya itu bersusun ya. Yang tadi ngomongin favorable dan unfavorable, suka dan gak suka. Terus yang berikutnya lagi kita bikin tematik lagi. Jadi nanti setelah setelah di coding kedua selesai, kita akan mengolahnya seperti tadi lagi sehingga kita bisa mendapatkan ini ya, tabel seperti ini. Lalu nanti di favorable ini akan ada tematik lagi. Misalkan yang satu adalah respect, yang kedua ini tergantung nanti berapa persen ya, persenan mana yang lebih banyak. Yang kedua mungkin understanding. Ini contoh ya. Setelah understanding tadi ada promotion, terus berikutnya dan seterusnya. Maka nanti contoh-contohnya masuk kemana? Ini mencoba itu masuknya ke experiencing. Di sini ada experience. Belajar menghargai kebudayaan, ini masuk respect. Gitu. Anda bisa kasih narasi dulu. Berikut adalah contoh dari sikap menghargai budaya setempat ya. Budaya
dari destinasi yang dikunjungi. Nah, terus berikutnya adalah tulis aja, berikut adalah contoh-contoh, jangan satu ya, contoh aja, contoh-contoh dari sikap favorable bertema misalkan pengalaman, misalkan gitu ya, contoh. Udah begini ya, contoh salah satu cara. Mungkin ada cara lain itu cara penulisannya ya. Namun demikian dalam hal ini saya akan menggunakan contoh-contoh begini. Oke? So, mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda menyelesaikan skripsi Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.